fraksi Nasdem, fraksi PKS dan fraksi PKB juga sering bertemu DKI. Kenapa? Karena peta di DKI ini berubah ya kan. Sekarang ketua DPRD-nya sudah PKS, wakil ketua DPRD-nya sudah Nasdem. Yang kemarin belum apa-apa. PKB di DKI itu dari 5 jadi 10. Jadi baik dalam rangka konsolidasi kepentingan praksis yang mungkin mereka bicara AKD, tapi semangat yang ingin kita tularkan sama mereka adalah kita bersama-sama. Nah kalau tadi sempat Abang singgung mendukung tanpa syarat. Ya hari ini kan posisi Nasdem walaupun akhirnya kemarin berbeda lah jalannya dengan Pak Jokowi lah gitu kan. Itu kan tetap masih berada di pemerintahan. Iya persis. Ya. Di zamannya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf dapat pertanian, KLHK, terus termasuk juga Menkominfo lah sebelum ada badai itu lah ya Bang. Nah ke depan apakah itu bukan satu hal yang lumrah gitu Bang, ketika partai mendukung pemerintahan dia akan dapat kompensasi gitu. Nah mungkin Nasdem ada nggak gitu kalau misalnya didukung dapat apa gitu loh Bang? Kami baru ikut 3 kali pemilu, dua periode di kepemimpinan Pak Jokowi, kami tidak pernah minta. Tapi ketika kami ditawarkan ingin berbakti bagi bangsa dan negara melalui kabinet, ada orang kita yang pas kita kasih. Jadi ketika kita sudah memberikan orang itu ke kabinet, itu kita wakafkan dia. Sudah tidak ada lagi kewajiban politik internal yang membebani dia. Jabatan dia ada, tapi dia di sini sudah tidak terbebani lagi oleh jabatan-jabatan, oleh tugas-tugas politik. Dia full melayani negara melalui kabinet. Nah, tanpa syarat itu yang pertama kita tidak minta. Yang kedua kalau kita diminta dan kita memang ingin masuk ke dalam, kan belum tentu kan. Kita ingin masuk ke dalam, kita diminta dan ada orang yang pas, mengapa tidak? Toh itu bagian dari cara kita berbakti buat nusa dan bangsa. Memberikan kader terbaik ya. Tapi kemarin nggak ada tuh Bang disinggung, itu belum ada tuh pembicaraan nanti kalau itu dapat pos apa gitu. Belum. Apalagi sampai teknis dapat pos apa belum. Artinya begini, seperti tadi yang saya katakan, kita juga belum menyatakan mau masuk dalam pemerintahan. Yang ada itu kita mendukung pemerintahan. Beda kan? Saat kita ini kan masih mendukung lah kita mendukung pemerintahan. Dan menurut saya terlalu pagi juga kalau bicara itu. Apalagi oleh kami yang baru. Pak Prabowo pun tidak bicara itu karena dia pasti banyak kesibukannya yang lain. Gitu. Saya kira demikian. Nah selanjutnya Bang, koalisi perubahan nasibnya ke depan gitu kan. Kalau Pak Surya kan bilang PKS tuh udah menganggap saya sebagai abang lah gitu kan. Jadi ada langkah-langkah politik mungkin didiskusikan gitu kan sama Bang Surya juga. Nah selanjutnya gimana Bang? Apa jangan-jangan nanti sepaket ini bisa mendukung pemerintahan baru? Persaudaraan yang kita bangun dengan koalisi perubahan itu luar biasa. 2 minggu yang lalu Pak Anies bersilaturahmi dengan Pak Surya di Bali, saya ada. Dia datang dengan siapa tahu? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan menantunya, sampai jam 12 malam kita. Dengan PKS kemarin, kita rombongan terbesar sejak Nasdem. Rombongan terbesar yang mendatangi acara partai politik sejak Nasdem berdiri. Kita kemarin 11 orang. 11 orang yang ke PKS. Yang halal bihalal. PKS ya. Pertemuan 3 sekjen PKB, sekjen PKS dan Nasdem itu terus berlangsung. Jadi nggak ada urusan kita dengan Pilpres ini. Tiap minggu kita ketemu di atas. Ngobrol, ngarol ngidul apa dan segala macam. Itu bagian dari cara kita merawat persaudaraan. Kalau kemarin kami berkoalisi, sekarang kami bersaudara, lebih erat lagi. Bukan cuma itu. Di DKI, baik karena kebutuhan politik maupun karena ingin membangun persaudaraan itu, sekarang 3 fraksi Nasdem, fraksi PKS dan fraksi PKB juga sering bertemu DKI. Kenapa? Karena peta di DKI ini berubah ya kan. Sekarang ketua DPRD-nya sudah PKS. Wakil ketua DPRD-nya sudah Nasdem. Yang kemarin belum apa-apa. PKB di DKI itu dari 5 jadi 10. Jadi baik
dalam rangka konsolidasi kepentingan praksis yang mungkin mereka bicara AKD, tapi semangat yang ingin kita tularkan sama mereka adalah kita bersama-sama. Pidato Pak Surya di PKS itu luar biasa. Pak Anies itu, saya bilang tidak berlebihan kalau bilang ini sudah seperti rumah keduanya. Kadang-kadang dia datang ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu kita masih bisa tunggu. Tapi dia datang bisa dibelokkan sampai ke kafe itu hanya 8 langkah ke lift. Iya. Tiba-tiba dia bisa di atas. Oh gitu. Nggak tanpa pemberitahuan. Yang dulu media meributkan, kami menyambut Pak Prabowo karpet merah, Anies tidak disambut apa-apa. Memang Pak Anies suka begitu. Oh sih tiba-tiba gitu dan karpet merah itu memang ada di depan. Waktu itu kita buka puasa. Semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah, termasuk Anda. Jadi bukan semua Prabowo. Jadi bukan disiapin buat kehadiran Pak Prabowo. Karpet merah itu untuk semua tamu yang waktu itu berbuka puasa. Nah, berbuka puasa kita itu kan sore, pagi sudah digelar. Kemudian Pak Anies dengan mobilnya, dia muter, dia masuk persis di depan kafe. Nah kita jelaskan berulang-ulang juga. Ya biasa. Ya, media kan kalau orang Tionghoa bilang media ini kan auban. Ya kan? Ya pokoknya kalau orang Medan bilang jugur lah pokoknya. Kita bilang A juga, dia bilang B terus, ya sudah lah. Pasti kita kalah karena dia yang punya media ya kan. Itu nanti soal Pak Anies, terus pilkada, DKI segala macam tuh Bang, tuh ada nanti tersendiri tuh Bang. Saya mau menyiapkan perencanaan itu. Nah, sekarang saya masih pengen menggali lagi koalisi perubahan 3 partai itu. Mungkin Pak Surya Paloh ada arahan apa, jangan nanti sama-sama bisa mendukung itu gimana tuh Bang? Koalisi perubahan ini kan dibangun atas dasar kesetaraan. Dari awal kami berjanji tidak ada bos di koalisi perubahan. Semua setara. Berbeda dengan di tempat lain. Semua setara. Nah, ketika nanti habis dari Anda ini, habis dari sini ini, saya akan menghadiri acara di rumah Anies itu pembubaran Timnas. Secara organisatoris Timnas kita bubarkan, tapi secara kekeluargaan kita malah semakin menyatu. Ini jam 11, jadi jam 10 saya dari sini. Di mana itu Bang? Di Joglo, di rumahnya di tempatnya Pak Anies. Oh, di Cilandak, Bulus ya? Iya, Pak Bulus. Jadi yang kita bangun lebih dari sekedar koalisi. Kalau koalisi itu kan syarat politiknya. Iya. Mana kalau cuma hanya untuk kepentingan koalisi, manalah kami hari Sabtu mau 12 orang datang ke PKS kemarin. Simatupang situ ya? Ya, begitu. Biasanya utusan kita tuh 1-2 orang saja. Ini full nih. Iya. Luar biasa, saya hadir di Bali itu sampai jam 12 malam kita nyanyi-nyanyi dengan anaknya, dengan istrinya, dengan menantunya. Panis. Saking hubungan udah kayak persaudaraan itu. Sudah sedemikian rupa. Yang kita mau bangun itu persaudaraan antara anak bangsa. Perbedaan itu pasti kita bisa eliminasi. Kalau tujuan kita kehidupan berbangsa lebih besar, kita pasti bisa capai itu. Kita iri melihat kawan-kawan di sekitar Asia Tenggara saja. Singapura, Thailand, bahkan Malaysia, sekarang Vietnam. Sekarang Vietnam. Saya pertama kali ke Vietnam berapa puluh tahun yang lalu. Nggak ada apa-apanya. Orang bisa naik motor, nggak pakai baju. Jauh ketinggalan sama kita. Sekarang mereka maju sekali. Nah, bagaimana kita bisa menapaki kemajuan itu lebih cepat. Sekarang ada kemajuan, ada. Tetapi kita tidak puas dengan kemajuan sekarang. Kita mesti lebih cepat. Karena kita negara besar. Negara besar kita ini kan ukurannya kan hanya jumlah penduduk. Belum besar yang lain-lain. Saya kira demikian.